Pada suatu malam yang gelap di pinggiran kota Jakarta, terdapat sebuah rumah tua yang berdiri sendirian, dikelilingi oleh pepohonan yang rindang dan semak belukar yang lebat. Rumah itu sudah lama kosong, tetapi malam itu, sebuah cahaya redup terlihat menyala dari jendela yang pecah. Pak Harun, seorang pria paruh baya, baru saja pindah ke rumah tersebut. Dia baru saja mengalami kebangkrutan karena bisnisnya yang gagal, sehingga terpaksa meminjam uang dengan bunga yang sangat tinggi dari seorang rentenir lokal. Pak Harun berharap, dengan bersembunyi di rumah tua itu, ia bisa menghindari kejaran para penagih hutang yang selalu mengintimidasi dirinya dan keluarganya. Pada malam pertama di rumah itu, Pak Harun merasa ada sesuatu yang ganjil. Suara-suara aneh terdengar dari dalam dinding dan langit-langit, seakan rumah tersebut berbicara kepadanya. Angin malam yang sejuk membuat dedaunan di luar bergesekan, menambah suasana mencekam. Namun, yang paling membuatnya gelisah adalah bayangan hitam yang terlihat bergerak-gerak di sudut-sudut rumah. Malam semakin larut, dan Pak Harun mulai merasa tidak sendirian. Di tengah keheningan, suara bisikan terdengar di telinganya, "Bayar, bayar, bayar hutangmu." Suara itu terdengar begitu nyata dan mendesak. Pak Harun mencoba mengabaikan suara tersebut, mengira itu hanya halusinasinya karena stres berat yang ia alami. Keesokan harinya, Pak Harun menjelajahi rumah itu lebih lanjut. Di lantai 2, ia menemukan sebuah ruangan yang dipenuhi dengan dokumen-dokumen lama dan sebuah buku harian yang usang. Ketika ia membuka buku harian tersebut, sebuah catatan tertanggal puluhan tahun lalu membuat bulu kuduknya berdiri. Ternyata, pemilik terakhir rumah itu juga mengalami nasib serupa, terlilit hutang riba dan akhirnya ditemukan meninggal dalam keadaan mengenaskan di rumah tersebut, tanpa ada yang tahu secara pasti apa penyebab kematiannya. Semakin malam, semakin banyak fenomena aneh yang terjadi. Pintu dan jendela tiba-tiba terbuka dan tertutup dengan keras tanpa ada angin. Suara bisikan itu kembali, kali ini disertai dengan tawa yang dingin dan menyeramkan. Pak Harun mencoba untuk meninggalkan rumah itu, tapi setiap kali ia mencoba, jalannya selalu membawanya kembali ke dalam. Dalam keputusasaan, Pak Harun memutuskan untuk mengadakan ritual kecil untuk meminta maaf atas dosa-dosa yang telah dilakukan, termasuk riba yang membawanya ke kehancuran. Dia berdoa sepanjang malam, memohon agar diampuni dan diberikan jalan keluar dari teror yang tidak pernah berakhir. Ketika fajar menyingsing, suasana di rumah itu tiba-tiba berubah. Udara terasa lebih ringan, dan suara-suara aneh itu menghilang. Pak Harun merasa sebuah beban besar telah diangkat dari pundaknya. Dia meninggalkan rumah tersebut dengan niat untuk memulai hidup baru, berjanji untuk tidak pernah lagi terjerumus ke dalam perangkap hutang riba. Cerita Pak Harun segera menyebar ke seluruh kota. Rumah tua itu kembali kosong, tetapi tidak pernah lagi ada yang berani mendekat. Orang-orang mulai menyebutnya sebagai rumah riba, pengingat permanen akan bahaya dari hutang yang tidak bisa dielakkan.